Halo semua, salam sangka maju. Pernahkah kamu berpikir kenapa duit kita habis terlalu cepat? Minggu ini gaji, minggu ini juga habis semua. Baru pertengahan bulan sudah terpaksa berjimat, karena baki duit dari gaji sebulan kita itu sudah hampir habis. Mau tahu apa penyebabnya? Teruskan menonton. Saya ada kawan yang belum habis bulan lagi sudah gelisah karena uang untuk makan sudah hampir habis, padahal baru pertengahan bulan. Kadang sudah terpaksa pinjam dari bos atau dengan kawan-kawan yang lain, kadang dengan saya juga. Ada beberapa sebab sebenarnya yang menjadi penyebab ini. Sebelum itu jangan lupa juga tonton video saya yang lain tentang topik yang berkaitan supaya kamu lebih paham tentang topik ini. Oke? Ada banyak penyebab lain yang saya temui, tapi saya tidak sebutkan dalam video ini. Saya hanya akan sebutkan 4 yang paling utama. Penyebab yang pertama ialah kurangnya pendidikan keuangan. Seperti yang saya tahu, sekolah kita di Malaysia tidak mengajarkan kita tentang pengurusan keuangan. Sekiranya kamu tahu ada satu sekolah yang mengajarkan tentang ini, tuliskan di ruangan komen ya, supaya saya boleh bagikan kepada Anda. Oke, kurangnya pendidikan keuangan ini akan menyebabkan kita tidak tahu bagaimana menguruskan keuangan kita. Contohnya seperti apabila kita sudah keluar bekerja dan kita mempunyai pendapatan sendiri. Apa yang saya tahu, biasanya pendidikan keuangan ini kita dapat dari bapak kita. Seperti ibu bapa mengajarkan kita bagaimana menabung ataupun mengasingkan uang belanja. Tetapi itu hanyalah asas dari pendidikan keuangan. Kalau mau yang advance, belum mengikuti seminar-seminar yang berkaitan. Penyebab yang kedua ialah gaya hidup. Faktor gaya hidup ini seperti bagaimana cara sosial kita, cara pemakaian dan sebagainya. Contohnya, kamu seorang yang suka clubbing atau suka minum arak. Selain itu, ada sesetengah orang yang suka mengikuti tren semasa. Seperti bulan lalu, di bulan April, tren membeli hoodie branded berjenama seperti Nike, Pencoat, dan Adidas. Sebenarnya, kalau di negara kita, pemakaian hoodie tidak terlalu sesuai karena cuaca di negara kita itu panas. Tetapi masih ada banyak yang membelinya hanya untuk mengikuti tren semasa. Lepas itu hanya disimpan di almari. Aduh. Satu lagi gaya hidup yang sangat tidak baik yaitu mahu kelihatan kaya. Ini sebagai contoh mahu membeli telepon baru dengan cara membayar bulanan. Ini adalah satu penyebab kita tidak sadar kenapa uang kita habis terlalu cepat. Karena setiap bulan kita perlu membayar bulanan dari telepon kita itu. Belum tolak belanja makan, minyak kendaraan, sewa rumah lagi. Kalau kita tidak menahan diri membeli barang-barang seperti ini, pasti uang kita itu tidak akan bertahan sehingga hari gaji berikutnya. Bahkan mungkin tidak akan ada balance lagi macam itu. Penyebab yang ketiga ialah tidak biasa mempunyai uang banyak. Oke. Sebagai contoh, sebelum nih gaji sebulan yang kita terima adalah 1.500. Lepas itu kita mendapat pekerjaan yang baru dengan gaji 2.500. Sepatutnya dengan gaji seperti ini sudah lebih mencukupi kan? Tapi apa yang berlaku? Makin banyak penghasilan kita, makin banyak keinginan kita. Seperti sebelum ini kita sudah memiliki motor atau kendaraan yang biasa-biasa. Tapi sudah dibayar full, tiada bayaran bulanan lagi. Setelah kita mendapat gaji yang lebih tinggi, kita pun terasa mau upgrade kita punya kendaraan.
Contohnya sebelum ini kendaraan kita Viva atau Pro2 Viva saja, kita pun mau tukar lah pergi Toyota Vios macam tu. Kita pun jual kereta lama kita itu. Kita jual kita punya kereta yang lama untuk down payment untuk membeli kereta yang baru. Lepas tu kita pun dengan membayar bulanan kendaraan kita tu seperti 700 sebulan. Coba elakkan perkara seperti ini. Coba bayangkan gaji kita tu 2.500, tolak KWSP dan SOKSO hanya tinggal 2.000. Lepas tu tolak dengan bulanan kita kereta kita tu 700, tinggal dalam 1.300. Lepas tu tolak lagi perbelanjaan yang lain. Keadaan kita ini sama seperti sewaktu kita gaji 1.500 lagi itu dulu, tiada bezanya. Mungkin lebih teruk lagi daripada sebelum ni. Kalau macam ni, seumur hidup kita itu akan berputar dalam lingkungan yang sama saja. Kita akan terus bekerja, lepas tu beli benda baru, lepas tu bekerja lagi sampai mati pun tidak dapat mengumpul lah kalau macam orang macam ni. Oke. Penyebab yang keempat yaitu kita ditipu. Ini sebagai contoh, kita pergi merantau di negara lain untuk mengumpul uang. Setelah kita kumpul uang yang banyak, kita pun balik, tapi kita tidak tahu membuat apa. Nah, datanglah kawan-kawan kita ajak buat bisnis ni, buat bisnis tu. Entah apa-apa, kita pun terima bulat-bulat. Percaya, kita pun tidak pun kita tahu apa masalah, apa bisnis tu, apa potensi bisnis tu. Kita tidak kaji pun apa masalah-masalahnya. Dan setelah kita running kita punya bisnis tu selama 5 bulan jam tu, kita tidak keuntungan. Kita pun tutup kita punya bisnis tu, kita buka bisnis baru. Jadi kita kalau macam ni akan terus menerus. Kurang-kurangnya kalau kita mau buat sesuatu sesuatu bisnis ataupun apa-apa saja perkara yang baru, pastikan kita paham dulu tentang bisnis tu. Setidak-tidaknya kita tahu apa masalah yang akan dihadapi macam tu. Dan kalau kita tidak tahu apa mau buat, lebih baik kalau kita beli ternakan seperti lembu atau kambing gitu, ataupun belikan tanah, ataupun beli emas, lagi bagus kalau macam tu. Saya mau menegaskan di sini, jangan invest di bidang yang kamu tidak tahu. Belajar dulu, tanya pada orang yang tahu, orang yang telah berjaya dalam bisnis tu. Lepas tu, kalau kamu sudah paham, baru kamu lakukan. Sekiranya kamu tidak paham, itulah seperti yang saya cakap tadi, lebih baik kamu berikan kepada benda-benda yang lain, yang seperti membeli tanah gitu, ataupun belikan emas. Oke, jangan invest kepada benda yang kamu tidak paham. Oke, kesimpulannya di sini, belajarlah bagaimana menguruskan keuangan. Oke, karena tanpa ilmu ini, uang kita itu akan habis dengan terlalu cepat. Kita tidak sadar pun duit kita itu habis. Tiba-tiba hilang habis. Oke, sampai di sini saja. Sekiranya suka video saya, sila share kepada rekan-rekan, like dan subscribe YouTube channel saya, dan tekan butang lonceng supaya dapat notifikasi apabila saya membuat video lain selanjutnya. Dan sekiranya kamu mempunyai komen-komen lain atau idea-idea lain tentang topik ini, sila tolong berikan komen. Oke, selamat selangkah maju. Saya Swenly. Selamat bertemu di video lainnya. Oke, bye-bye.